Oke, halo semuanya. Perkenalkan kembali nama saya Ransya Gaditama. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan tutorial series part 2-nya pada kalian. Setelah sebelumnya itu kita telah mengonfigurasi dan menginstalasi dan mengonfigurasi DB Visualizer dengan Odoo 16. Kali ini kita akan melakukan debugging VS Code dengan Odoo-nya. Jadi nanti goalnya itu adalah kita dapat menjalankan menjalankan Odoo tanpa menggunakan service itu nyala ya. Nah, jadi ini saat ini servisnya itu udah dalam kondisi mati. Apabila kita klik servis di sini, em, sebentar, kita cari. eh, nah, ini Odonya itu mati. Jadi ketika kita buka localhost 8069, tempat Odo lokal saya itu ada, itu ketika kita klik, kita search itu bakal gak bisa ya untuk di reach-nya. Oke. Nah, kemudian kita akan menggunakan mode ini ya dengan Visual Studio Code. Mengapa? Karena dengan menggunakan Visual Studio Code itu nantinya akan memudahkan developer ya dalam memperbaiki kesalahan pada kode Odoo kita itu gitu. Jadi debugging ini memungkinkan supaya kita itu menemukan kesalahan, melakukan eksekusi dan memperbaiki nilai variabelnya dengan baik. Oke. Oleh karena itu mungkin di sini saya close dulu aja. Nah, untuk step itu yang pertama adalah di sini kita perlu menjalankan Visual Studio Code, tapi dengan mode administrator ya, teman-teman. Oke, kalau sudah, di sini kita open folder, terus kita cari server, dan kita buka di Odoo-nya. Ini akan seperti ini, kebetulan sebelumnya saya sudah open folder. Oke, berikutnya itu, kita akan meng-create launch.json filenya ini nih. Ini bagaimana kita akan um, mengkonfigurasi ininya ya nanti bagaimana jalannya si Odoo ini bergantung dengan launch.json file ini. Oke, oleh karena itu kita create dulu. Oke, si proyek kita run dulu. Dia pakai Python di sini. Oke, kita lanjut ke Python. Oke, ini dia udah ada ya untuk launch.json-nya itu dibungkus dalam folder VS Code. Nah, ini mungkin bawaannya. Cuma ini saya menemukan beberapa sumber juga ya dari internet di mana untuk launch.json ini perlu kita ubah. Ini sudah saya letakkan di Notepad. Nah, oke, di sini kita kopas aja. Nah, oke. Nah, ini tuh dia sorry. Ini tuh dia disesuaikan juga ya dengan part kalian masing-masing, Python kalian di mana. Kalau saya di program file, nah ini programnya juga nih, workspace root-nya juga. Nah, ini odoconv juga nih ada di mana gitu. Oke, paling gitu aja. Oke, kalau udah, di sini kita coba run, start debugging. Sorry. Oh, oke, 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 oke. Ini pathnya ada yang invalid. Coba kita benerin dulu. Kita slashnya kita hapus dulu kali ya. Oke, coba kita save. Bisa level gini. Oh, masih belum. Kita delete lagi. Sekarang. Oh, sebentar. Kita perbaiki dulu. Oke, di sini saya memperbaiki rute untuk Python saya ya. Di sini ternyata Python-nya itu ada di dalam folder Odoo-nya. Di sini. Sorry, ini zoom saya salah. Di sini. Nah, ini dia ada di dalam sini ya. Ke program file, terus Odoo 16, terus ada Python. Nah, kita akan merun python.x itu. Oke, di sini coba kita run lagi. Start debugging. Nah, ini sudah bisa nih. Oke, kita sudah berhasil debugging. Coba. Nah, ini kita allow akses saja. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, nah, oke, sudah running. Coba pelan-pelan kita refresh di sini. Oke, tadi udah kita stop ya. Jadi ini kita jalan tanpa servisnya itu menyala. Oke, kalau gitu kita tunggu aja.
Mungkin kita buka lagi nih localhost 8069-nya. Ini sambil dia jalanin ya. Oke, kita tunggu. Nah, akhirnya kita bisa menjalankan Udo kita tanpa perlu menyalakan servis ya teman-teman. Kita hanya perlu start debugging dari Visual Studio Code saja. Oke, nah berikutnya. Oh, ternyata terdapat runtime error. Oh, ini di DB-nya aja sih sebenarnya. Oke, nah ini mungkin terdapat error tapi kayak normal saja, tidak apa-apa. Nah, oleh karena itu di case-case seperti ini nih, developer akan mudah dalam memperbaiki codingan-codingan yang terjadi apabila terjadi kesalahan seperti itu. Oke, terus itu bisa logout. Nah, ini juga kita bisa logout juga ternyata di sini. Oke, ini kita eksplorasi ya untuk file-filenya yang biasanya sebelumnya kita tidak dapat melihatnya. Kita hanya melihat dari interface UDU-nya saja. Kali ini kita bisa melihat keseluruhannya. Nah, kalau terdapat call stack tadi nanti biasanya dia akan terpause dengan sendirinya ya. Oleh karena itu kita bisa menggunakan tombol continue lagi aja ya supaya prosesnya bisa berlanjut. Nah, ini kita bisa logout lagi nih seperti biasa. Nah, kita juga bisa masuk lagi ke DB yang lain. Misal tugas 8 gitu. Biar tidak terjadi apa-apa, storage bisa ya. Ya, mungkin loadingnya agak lama saja, tidak apa-apa. Nah, ini bisa nih seperti ini. Oke, mari kita lanjutkan ke penggunaan extensionnya ya kalau begitu. Oke, selanjutnya untuk extensionnya ya. Nah, jadi untuk tutorial ini saya kedapatan untuk menggunakan extension OpenERP Code Snippets. Nah, untuk apa sih kita menggunakan extension ini? Nah, jadi extension ini digunakan untuk kita menyingkat meringkas waktu kita nih dalam mengetikkan codingan gitu. Misalkan kalau di sini nih saya sudah coba buka untuk ke produk dan ke produk kategori. Misal di sini kita perlu nulis fields.many-to-one gitu, ini kayak gini. Kalau kita mengetikkannya satu-satu mungkin akan kelelahan gitu kan ya. Nah, tapi dengan adanya extension ini nanti kita hanya tinggal mengetikkan of ball, of char. Ini kan hanya bentuk singkatan saja ya. Nantinya kita dapat mewujudkan pengetikan sebaris panjang ini gitu. Kita akan dapat menggantikan pengetikan sepanjang itu hanya dengan instruksi sependek ini gitu. Nah, mungkin untuk implementasinya akan saya contohkan juga di sini. Nah, ini sudah ada ininya ya. Misalnya sudah buka produk underscore kategori. Ini adalah file di mana saya akan melakukan pengetesan. Nah, di sini untuk melakukan extension instalasinya, kita hanya tinggal ke bagian sini nih, extension di bagian kiri. Kemudian kita search OpenERP. Nah, ini kebetulan saya sudah melakukan instalasinya. Nanti kita tinggal enable aja di sini. Oke, seperti itu. Nah, tadi kan di website ini dapat dijelaskan kita dapat menggunakan ini ya, of to m atau untuk one to many, of m to m untuk many to many gitu. Nah, di sini apabila kita ke produk kategori ini kita dapat melakukan hal tersebut juga. Misal kita ingin menambahkan many to one gitu. Tadi kan kalau many to one itu adalah of m to m gitu kan. Nah, ini langsung ada nih suggestionnya gitu langsung dari VS Code-nya. Nah, apabila kita klik, nah langsung jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa kita ganti aja nih jadi parent test gitu, kita bikin baru gitu kan. Nah, ini bisa langsung kayak gini nih. Nah, ini nanti tinggal kita ini aja, kita ganti-ganti aja apa konfigurasinya gitu kan. Oh, tabelnya apa, refleksi apa gitu. Jadi kita tidak perlu mengetikkan codingan sepanjang itu gitu. Hanya tinggal
ketikan shortcut ini saja gitu, dan nantinya akan memunculkan codingan-codingan kombinasi di ketika kita klik tadi ya, misal kayak oh tuh, nah itu langsung ada gitu ketika kita klik gitu, langsung muncul gitu di hadapan kita. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk penjelasan extensionnya. Ini bisa digunakan juga nih untuk teman-teman, salah satu referensi ini gitu untuk menyingkat waktu developmentnya. Oke, mungkin sekian sampai sini. Apabila saya terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.